Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan Mampu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita itu akan membahas sebuah judul ya, yaitu cara mengetahui khodam. Tetapi di kesempatan kali ini kita mulai dulu dari mengetahui ciri-cirinya kita ini didampingi oleh khodam pendamping atau tidak. Maka dari itu langsung saja kita bahas di kesempatan kali ini. Nah sahabat-sahabat, cara untuk mengetahui kita ini didampingi oleh khodam pendamping atau tidak, itu sebenarnya ada beberapa macam cara. Ada yang kita melakukan ritual untuk melihat khodam kita itu sendiri. Ada juga yaitu dengan cara mengetahui dari ciri-ciri khodam tersebut. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu ciri-cirinya ya, ataupun tanda-tandanya bahwa kita ini masih didampingi oleh khodam pendamping. Nah, setiap manusia, setiap orang itu ya, yang makan nasi, orang yang makan nasi itu berarti manusia. Berarti kalau yang tidak makan nasi tidak manusia gitu ya. Berarti apa? Kambing, sapi kan gitu. Setiap manusia itu pasti didampingi oleh khodam sahabat, tetapi aktif atau tidaknya itu tergantung dari energi khodam dan juga kesaktian khodam itu sendiri. Kalau memang khodam itu awalnya tidak aktif, kemudian diaktifkan oleh pemiliknya, maka bisa jadi khodam itu akan menjadi aktif dan akan bisa mendampinginya. Khodam itu bisa dikatakan aktif atau tidak. Khodam itu aktif kalau khodam itu bisa bermanfaat untuk dirinya, dan jika khodam tersebut itu bisa membantunya dalam menghadapi setiap masalah. Karena ada beberapa khodam gitu ya, yang ketika orang tersebut terdesak atau orang tersebut dalam keadaan darurat, maka orang tersebut itu ditolong oleh khodamnya tersebut. Nah, lalu apa saja sih ciri-cirinya kita ini masih didampingi oleh khodam pendamping, kita ini punya khodam pendamping atau tidak? Ciri-ciri yang pertama, biasanya orang yang didampingi oleh khodam pendamping, orang yang mempunyai khodam, itu biasanya orang tersebut akan sering mengalami, yaitu bermimpi tentang alam-alam gaib, tentang dunia-dunia spiritual atau dunia supranatural. Itu biasanya orang yang didampingi oleh khodam. Nah, panjenengan ada nggak di setiap kali bermimpi tentang alam gaib, tentang makhluk gaib, tentang dunia spiritual lah ibaratnya, itu biasanya orang tersebut akan sering mengalami mimpi seperti itu. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat ya, ciri-cirinya orang yang di dalam dirinya itu masih ada khodam pendampingnya. Biasanya orang tersebut itu akan merasa bahwa dirinya itu selalu kehadiran makhluk-makhluk gaib. Jadi dia tuh merasa didatangi, sering didatangi oleh makhluk-makhluk gaib. Bahkan dia itu bisa melihat dengan jelas makhluk gaib tersebut. Nah, kalau memang panjenengan merasakan ini, otomatis itulah di dalam diri panjenengan itu ada khodam. Jadi tidak perlu panjenengan cek khodam di TikTok ataupun di apapun yang lainnya. Itu basi, itu hanya settingan. Tetapi kalau panjenengan melakukan dengan mengetahui ciri-cirinya, itu panjenengan bisa jadi gitu ya, panjenengan didampingi oleh khodam. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu panjenengan biasanya itu sering merasa kehadiran makhluk-makhluk gaib tersebut. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat ciri-ciri orang yang di dalam dirinya ini punya khodam pendamping, yaitu biasanya energi dari orang tersebut, energi gaib atau kekuatan gaib dari orang tersebut itu akan naik secara drastis, akan naik secara signifikan seiring berjalannya waktu.
sesuatu yang biasanya orang tersebut itu tidak bisa melihat hal-hal gaib. Ketika orang tersebut didampingi oleh khodam pendamping, ketika didampingi oleh khodam penjaga, maka orang tersebut itu bisa melihat, bisa merasakan tentang hal-hal gaib, tentang dunia-dunia gaib, bahkan bisa melihat itu tadi. Jadi bisa merasakan, dan energinya ini akan semakin tinggi dan semakin naik secara drastis. Itu. Kemudian ada lagi ciri-cirinya orang yang di dalam dirinya ini mempunyai khodam pendamping, yaitu biasanya kita ini tiba-tiba akan disukai oleh lawan kita. Kita itu tiba-tiba disenangi oleh musuh kita, atau kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, itu biasanya akan menjadi respect kepada kita, akan cinta kepada kita, akan sayang kepada kita. Itu biasanya orang yang didampingi oleh khodam pendamping. Karena apa? Dia itu biasanya mempunyai daya pengasihan, makanya lawannya atau musuhnya itu akan tunduk kepada dirinya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya bahwa di dalam diri kita itu punya khodam pendamping, yaitu kita itu biasanya mempunyai daya pikat yang tinggi. Nah ini tadi, yaitu daya pengasihan yang secara alami, daya pengasihan yang sangat tinggi sekali. Itu biasanya orang yang mempunyai khodam itu dia mempunyai daya pemikat yang sangat tinggi, sahabat, gitu ya. Jadi tidak perlu kita memasang pelet atau kita memasang gendam ataupun yang lainnya. Lah kita yang sudah khodam itu otomatis kita sudah mempunyai daya pengasihan itu tadi. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya bahwa di dalam diri kita itu mempunyai khodam pendamping, yaitu biasanya kita mempunyai wibawa yang cukup besar, kita mempunyai prabowo yang sangat kuat, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan tunduk kalau kepada kita, dan kita akan menjadi pusat perhatian ketika kita berada di keramaian. Nah ini, kalau kita berada di keramaian itu otomatis orang-orang yang ada di sekitar situ itu akan mengerubungi kita, dan penglihatan orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan fokus kepada kita. Kita akan menjadi pusat perhatian oleh banyak orang. Itu biasanya orang yang mempunyai khodam. Kemudian ada lagi ciri-cirinya bahwa di dalam diri kita itu mempunyai khodam, yaitu kepekaan batin kita ini akan menjadi sangat kuat. Intuisi, firasat itu juga akan menjadi sangat kuat. Dan itulah yang menjadi cikal bakal bahwa kita ini bisa menerawang atau bisa meramal. Sebenarnya dari situ intuisi atau kepekaan batin itu sangat kuat. Kemudian ada lagi ciri-cirinya yaitu mempunyai daya sembuh yang sangat luar biasa, mempunyai daya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Biasanya orang tersebut itu bisa menyembuhkan seperti penyakit medis gitu ya, khususnya medis itu hanya beberapa, tetapi kalau medis itu dia bisa menyembuhkan hanya dengan sentuhan tangannya saja. Kemudian ada lagi ciri-cirinya orang yang mempunyai khodam pendamping, yaitu orang tersebut biasanya mempunyai sorot mata yang sangat tajam. Jadi sorot matanya ini, tatapan matanya ini akan sangat tajam, tidak menoleh ke atas, tidak menoleh ke bawah, tetapi ketika berbicara dengan orang lain itu akan memandang wajahnya. Dan orang lain kalau berbicara dengan orang yang mempunyai khodam itu akan membuang penglihatannya. Karena tidak kuat dengan penglihatan orang yang mempunyai khodam tersebut. Karena orang yang mempunyai khodam itu sorot matanya sangat tajam sekali. Dan ciri-cirinya yang terakhir, orang yang mempunyai khodam pendamping itu biasanya tutur katanya itu sangat tegas dan juga penuh makna. Jadi apa yang dikatakan orang tersebut itu akan menumbuhkan solusi, akan mempunyai makna-makna terpenting, dan itu tidak hanya omong kosong. Nah, apakah dari beberapa ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi ada salah satu ciri-ciri yang ada pada diri panjenengan, sahabat? Kalau memang ada salah satu atau bahkan semuanya, berarti panjenengan memang positif didampingi oleh khodam pendamping. Tidak usah tanya-tanya kepada
ahli khodam yang ada di TikTok ataupun di lainnya gitu ya. Tetapi dengan kita mengetahui ciri-cirinya ataupun kita mengetahui ritual-ritualnya, itu kita bisa ketahui sendiri. Jadi kita bisa mengetahui khodam kita ini apa, sebenarnya kita ini ada khodam atau tidak. Nah, itu nanti kita dibahas di kesempatan selanjutnya, yaitu cara melihat khodam kita. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.